Hai, perkenalkan nama saya Hari Widodo. Saya adalah seorang guru multimedia di SMK PGRI 2 Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi ilmu tentang multimedia, dan saya akan menanggapi dari beberapa pertanyaan dari rekan-rekan khususnya yang sering bertanya kepada saya, sebenarnya apa sih itu multimedia? Kemudian apa aja yang didapat dari program keahlian atau jurusan multimedia? Kemudian lulus dari multimedia bisa apa? Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba bahas itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya buat rekan-rekan yang baru masuk nih, lagi PPDB kan, baru masuk milih jurusannya multimedia. Kita akan mulai dari apa itu multimedia. Multimedia adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang beberapa media, di mana media tersebut ketika digabungkan akan menghasilkan sebuah sarana media informasi dan komunikasi yang bisa disampaikan ke masyarakat. Seperti itu. Jadi media-media tersebut terdiri dari audio, visual itu berupa gambar, kemudian audio visual atau berupa gabungan antara suara dan gambar, bisa dikatakan berupa video seperti itu, kemudian animasi, dan kita akan belajar tentang warna dan tipografi. Jadi semua unsur itu digabungkan menjadi satu, menjadi sebuah produk multimedia. Contoh, ketika membuat iklan pada masyarakat ataupun membuat sebuah iklan produk, di situ terdiri dari beberapa unsur seperti itu. Lanjut, jadi multimedia adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai jenis media yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi dan komunikasi terhadap masyarakat. Ya, selanjutnya saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan. Ada yang bertanya kepada saya, apa sih yang didapat di jurusan multimedia? Ini pasti akan menjadi bahan pertanyaan bagi semua rekan-rekan, khususnya yang masuk jurusan multimedia di seluruh Indonesia. Apa aja sih yang akan saya pelajari? Yang pertama, kalian akan mempelajari tentang komputer. Karena komputer itu adalah alat yang kita gunakan nantinya, salah satu alat sebenarnya yang kita gunakan untuk mengolah media seperti itu. Kemudian kamu akan mempelajari tentang dasar-dasar desain grafis. Di situ kamu akan mempelajari tentang apa itu teks, tipografi, kemudian warna, proporsi, ukuran, seperti itu. Nah, di dasar desain grafis pun kamu sudah mempelajari tentang bagaimana menggunakan software untuk mengedit foto dan bagaimana menggunakan software untuk membuat logo, desain, dan lain-lain seperti itu. Nah, selanjutnya nanti di kelas 2 kamu masuk di level medium, kamu akan mempelajari materinya yaitu desain grafis percetakan dan animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Di desain grafis percetakan, kamu akan belajar tentang membuat sebuah produk nyata yang sering digunakan atau dipakai oleh orang-orang untuk menyampaikan sebuah informasi. Contoh produknya adalah kamu membuat undangan, desain undangan. Di situ terdapat ada teks, gambar, seperti itu, kemudian dicetak. Bentuk undangan jadinya nanti akan disampaikan ke konsumen untuk keperluan wedding atau keperluan pernikahan seperti itu. Contoh selanjutnya yaitu ketika kamu membuat sebuah brosur. Nah, itu adalah produk real di materi belajar desain grafis percetakan seperti itu. Nah, di situ kamu akan pelajari lebih tentang software,
bentuknya, kemudian tentang bagaimana mengeditnya. Bahkan di materi desain grafis percetakan, kamu akan belajar tentang ilmu fotografi, bagaimana menguasai alat, bagaimana memfoto, dan bagaimana menghasilkan hasil foto yang baik, seperti itu. Selanjutnya materinya tentang animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Kamu akan belajar menggambar, kamu akan belajar bagaimana membuat sebuah karakter animasi, dan bagaimana menggerakkan karakter tersebut menjadi sebuah video animasi. Begitupun juga di animasi 3 dimensi. Kamu buat sebuah permodeling seperti itu. Modeling gambar, modeling bangunan, modeling karakter, dan lain-lain seperti itu. Itu materi di kelas 2. Selanjutnya, kamu akan belajar di kelas 3. Di kelas 3 ini sudah masuk materi, bisa dikatakan materi expert sebenarnya, atau intermediate lah, dimana materi tersebut sudah mengacu ke dunia kerja, dunia industri, maupun dunia wirausaha, seperti itu. Nah, di kelas 3 ini kamu akan belajar materi tentang pengolahan audio dan video, dan kamu akan belajar tentang desain media interaktif, seperti itu. Lalu kamu akan diajarkan tentang prakarya dan kewirausahaan. Jadi di kelas 3 ini nantinya, atau di kelas 12, kamu akan belajar tentang bagaimana mengolah audio video. Seperti yang kalian lihat saya seperti ini adalah contoh bentuk real produk pengolahan audio dan video, antara suara kemudian gambar yang bisa kamu lihat saat ini, ya. Kemudian bagaimana memproduksinya, kemudian bagaimana mengemas dalam sebuah produk nyata. Produk nyata dari pengolahan audio video itu bisa berupa video tutorial seperti yang kalian lihat seperti ini, bisa berupa film, bisa berupa iklan produk, iklan layanan masyarakat, dan lain sebagainya, seperti itu. Itu produk nyata dalam pengolahan audio video. Kemudian di desain media interaktif, kamu akan belajar bagaimana membuat sebuah konten media yang interaktif. Contohnya deh, belajar membuat sebuah aplikasi interaktif, misalkan menggunakan flash, ataupun misalkan pembelajaran interaktif, misalkan yang berbasis Android, seperti itu. Kamu akan mempelajari itu, ya. Kemudian itulah yang akan kamu dapatkan selama kamu belajar 3 tahun di SMK di jurusan multimedia. Nah, selanjutnya saya akan coba menjawab nih pertanyaan dari rekan-rekan. Lulus dari multimedia nantinya bisa apa gitu. Banyak sekali ketika kamu lulus jurusan multimedia, ilmu yang sudah kamu pelajari dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu bisa kamu kembangkan. Memang tidak dijamin ketika lulus multimedia bahwa saya akan bisa kerja, tidak. Kuncinya tergantung dari kamu, sejauh mana upaya kamu dan sejauh mana usaha kamu dalam mempelajari materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu gurumu, seperti itu. Nah, ketika kamu lulus, kamu akan dihadapkan dengan yang pertama adalah apakah saya akan kerja, apakah saya akan lanjut kuliah, dan yang ketiga, apakah saya akan berwirausaha. Ketiga unit ini yang bakal kalian hadapi. Dalam kondisi nyatanya bahwa lulusan multimedia bisa mencakup tiga tersebut. Kamu bisa kerja. Kerjanya di mana? Ya banyak. Misalkan kamu bisa bekerja di unit misalkan fotografi. Kamu bisa ikut vendor wedding karena kamu memiliki kemampuan dalam
fotografi, kamu memiliki kemampuan dalam editor foto, editor video, pengolahan kamera video, kamu bisa bekerja sama dengan vendor-vendor wedding, baik itu studio foto maupun wedding organizer, seperti itu. Kemudian ketika kamu bisa menguasai materi tentang desain grafis, kamu bisa bekerja sama atau bisa bekerja di percetakan, digital printing, rumah produksi produk-produk khususnya misalkan seperti souvenir, ya, itu kamu bisa bekerja di situ. Atau kamu ingin melanjutkan kuliah, itu bisa. Pastinya bisa ambil jurusan kuliah yang linear, misalkan dari multimedia itu desain komunikasi visual, atau kamu nanti lanjut kuliah ambil jurusannya komputer, ya, bisa sistem informatika maupun yang lainnya. Atau kamu pengen yang lebih spesifik, pengen ngambil jurusan ke broadcasting ataupun perfilman, itu bisa-bisa saja, tergantung dari kalian. Tapi yang pastinya sesuai dengan slogan SMK, SMK bisa dan SMK siap kerja. Artinya ketika kamu menguasai ilmu yang diberikan selama 3 tahun, kamu harusnya sudah ready dan sudah siap apabila kamu kerja. Dan yang lebih lagi, apabila kamu nantinya bisa berwirausaha malah. Karena semua materi yang sudah diberikan itu, kalau kalian aplikasikan, itu bisa menghasilkan penghasilan yang sangat luar biasa. Karena untuk seorang editor, seorang fotografer, itu seorang kameramen, itu adalah keahlian yang khusus. Tidak semua orang bisa, dan tidak semua orang memahami bagaimana menggunakan atau membuat sebuah hasil karya yang baik seperti itu. Mungkin di luar sana banyak sih orang yang bisa membuat video, tetapi mereka otodidak mungkin. Tapi di jurusan multimedia kamu diajarin dari secara kaidah ilmunya, dari secara prakteknya, seperti itu. Jadi saya ucapkan selamat bergabung khususnya bagi rekan-rekan. Mudah-mudahan video yang saya buat kali ini sangat bermanfaat buat kalian yang sudah yakin memilih jurusan multimedia, atau yang masih bingung nih sebenarnya multimedia itu apa. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video ini sangat bermanfaat. Selanjutnya, kalian boleh bisa mencantumkan komentar di video saya nantinya, atau request deh pengen mengulik tentang apa terkait dengan multimedia. Insya Allah saya akan coba sampaikan video yang kalian request atau yang ingin kalian tanyakan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab, saya akan jawab, saya akan upayakan untuk menjawab sebisa saya. Jadi buat kalian yang ingin konsen tentang multimedia, kalian bisa terus ikutin video dari saya di channel saya, karena khusus channel saya ini akan membahas tentang semua terkait dengan multimedia. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.